Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 9 kepala divisi gerbang abadi memimpin para tetua dan murid mereka masing-masing untuk pergi dari divisi berjasa. Setelah 9 kepala divisi kembali ke alam rahasia mereka masing-masing, mereka memilih murid yang akan berpartisipasi dalam uji coba sesuai dengan kota yang divisi mereka peroleh. Keesokan harinya, 9 kepala divisi memimpin para murid yang berpartisipasi dalam uji coba menuju ke lapangan berjasa untuk berkumpul. Tentu saja, Sensubing juga sudah memilih 1.500 murid di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna yang telah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi. BTW, Mimin kasih informasi ya guys, seseorang di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna yang telah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi, itu artinya seseorang bisa menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama kapanpun. Oke, kita lanjut. Dante Swangsong mengeluarkan Prauro. Dia memerintahkan 5.000 murid yang berpartisipasi dalam uji coba untuk naik ke Prauro. Kemudian Dante Swangsong menetap 10 kepala divisi yang ingin naik ke Prauro. Lalu dia berkata, dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini, kecuali kepala berjasa dan tetua berjasa, yang lainnya tidak perlu pergi. Mendengarkan hal itu, 9 kepala divisi tercengang. Kepala jiwa suci mengerutkan keningnya. Dia membungkuk dan berkata, Kepala sekte, dalam uji coba sebelumnya, bukankah bawahan ini dan kepala divisi gerbang abadi lainnya ikut pergi ke sana? Sebelum kepala jiwa suci selesai berbicara, Dante Swangsong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menghantam dada kepala jiwa suci. Kepala jiwa suci mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, dan tubuhnya terpental sejauh ratusan kaki ke tanah. Situasi ini membuat Sensubing dan kepala divisi gerbang abadi lainnya menjadi kaget. Tanyun ingat dengan jelas bahwa kepala jiwa suci adalah seorang mata-mata. Jadi pantas jika Dante Swangsong melakukan semua ini. Kepala jiwa suci merangkak di tanah. Dia berkata sambil gemetar, bawahan ini tidak tahu di mana letak kesalahanku sampai membuat marah kepala sekte. Bawahan ini meminta maaf. Dante Swangsong menatap kepala jiwa suci. Kilatan niat membunuh melintas di matanya. Lalu dia berkata dengan suara yang tajam, apakah kamu ingin mengajariku tentang melakukan sesuatu? Kepala jiwa suci berkata, Kepala sekte, tenangkanlah amarahmu. Bawahan ini tidak bermaksud seperti itu. Dante Swangsong berkata dengan tegas, baiklah, kamu dan para kepala divisi lainnya, kembalilah ke divisi kalian masing-masing. Setelah menjawab, kepala jiwa suci dan 8 kepala lainnya, mereka mengendarai Prauro dan terbang menjauh dari lapangan berjasa. Di Prauro, kepala jiwa suci berkata, Dante Swangsong, apa yang kamu banggakan? Tidak akan lama lagi sekte suci Huangfu akan hancur. Saat itu, kamu akan dihabisi oleh kekuatan yang berada di belakang kepala ini. Di lapangan berjasa, Sensubing, Sensuzen dan Dante Swangsong, mereka menaiki Prauro bersama-sama. Dante Swangsong mengendarai Prauro ke langit. Butuh beberapa saat untuk keluar dari alam rahasia divisi berjasa. Kemudian terbang keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu dan menuju ke istana jiwa ilahi. Di atas Prauro, semua murid masih memikirkan adegan di mana kepala sekte melukai kepala jiwa suci. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka tampak berhati-hati saat melihat Dante Swangsong. Tanyun saat ini merasa senang karena Huangfu Tingfeng
Ken Xinyi, Bailey Longtian, Xiao Qing, Jun Buping, San Guan, dan Gongsun Roxy juga datang. Hanya Luren yang tidak datang. BTW, buat kalian yang lupa siapa 7 orang itu, mereka semua adalah murid yang Tanyun selamatkan ketika uji coba di Tanah Abadi. Oke, kita lanjut. Huang Futingfeng dan 6 orang lainnya menuju ke tempat Tanyun, Mu Mengyi dan Luo Fan. Huang Futingfeng memandang Tanyun dan berkata dengan kebingungan, "Saudara Tan, mengapa aku tidak melihat Xiao dan Xian dalam beberapa tahun terakhir?" Tanyun sedikit tersenyum dan membawa mereka ke ruang pelatihan. Setelah itu, Song Wuxiao dan Sui Xian yang sedang menyamar sebagai pria juga memasuki ruang pelatihan. Kemudian, setelah Tanyun mengatur penghalang kedap suara, Sui Xian mulai mengobrol dengan mereka semua. Selama mengobrol, Tanyun mengetahui bahwa Huang Futingfeng, Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Bailey Longtian, Xiao Qing, dan Gongsun Roxy, mereka semua diberi pelatihan khusus karena menjadi murid jenius saat masuk ke dalam gerbang abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berkultivasi di dalam pagoda ruang dan waktu. Sekarang mereka juga telah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi. Pada saat yang sama, Tanyun juga mengetahui bahwa Luren disukai oleh kepala angin dan guntur. Dia sedang berlatih, jadi dia tidak berpartisipasi dalam uji coba kali ini. Waktu berjalan 1 bulan kemudian. Selama sebulan ini, berita Tanyun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi yang mendapatkan juara pertama dalam kompetisi memperebutkan kota memasuki medan perang para dewa, dan ketiganya dinyatakan sebagai putra dan putri suci oleh kepala sekte. Berita itu telah menyebar ke gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang suci, terutama para murid di gerbang luar yang baru saja masuk ke divisi berjasa gerbang dalam. Mereka semua sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa bergabung dengan divisi berjasa adalah pilihan yang benar. Kebanyakan murid gerbang luar segera ingin cepat dipromosikan ke alam jiwa janin supaya bisa masuk ke dalam divisi berjasa gerbang dalam. Mereka takut tidak kebagian tempat untuk menjadi murid divisi berjasa gerbang dalam. Selain efek ketenaran Tanyun, ada 2 alasan mengapa mereka ingin masuk ke dalam divisi berjasa gerbang dalam. Pertama, pemilihan murid divisi berjasa gerbang dalam tidak memandang bakat tetapi kesetiaan. Kedua, mereka mengetahui bahwa murid divisi berjasa gerbang abadi mendapatkan teknik latihan yang kuat sesuai dengan atribut mereka masing-masing. Jika mereka menjadi murid divisi berjasa gerbang dalam, lalu menjadi murid divisi berjasa gerbang abadi, mereka juga bisa memperoleh teknik latihan yang kuat. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat untuk segera menjadi murid divisi berjasa gerbang dalam. Tentu saja, ada juga murid gerbang luar yang memiliki harga diri yang tinggi dan ambisi yang tinggi. Mereka memilih 9 divisi lainnya. Saat ini, nama Tanyun sangat terkenal di gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi. Untuk gerbang suci, Tanyun menjadi bahan pembicaraan hangat para murid. Seperti yang kita ketahui, Tanyun adalah satu-satunya orang yang menjadi murid terkuat berturut-turut dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi sejak sekte didirikan. Tanyun menjadi bintang paling bersinar di gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian, dan Te Swangsong yang mengendarai perahu roh tiba di lautan awan di atas gerbang istana jiwa ilahi. Dengan lambaian tangan kanannya, segera tirai cahaya penghalang kedap suara menyelimuti seluruh perahu roh. Dan Te Swangsong melirik 5.000 murid yang berdiri dengan rapi di perahu roh. Lalu dia berkata dengan serius, "Selanjutnya, kepala sekte ini akan mengatakan sesuatu yang menyangkut hidup dan mati kalian. Jadi kalian harus mendengarkan dengan serius.
Semua murid berkata serempak. Baik kepala sekte dan Teh Song berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus tahu bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran antara Istana Jiwa Ilahi yang bergabung dengan Sekte Abadi melawan Sekte Suci Huangfu. Kedua sekte itu menganggap sekte kita sebagai musuh mereka. Sementara kalian adalah 5.000 murid jenius dari Sekte Suci Huangfu. Jadi kalian bisa menebak bahwa dua sekte itu pasti berencana menghabisi kalian semua. Ingat, cepat atau lambat, 10 divisi Sekte Suci Huangfu harus bersatu. Kalian akan menjadi harapan masa depan Sekte Suci Huangfu. Oleh karena itu, kepala sekte ini mengingatkan kalian bahwa dalam uji coba di medan perang para dewa, kalian akan dipimpin oleh Tanyun dan harus mengikuti perintahnya. Kepala sekte ini percaya bahwa dengan Tanyun memimpin kalian untuk melawan murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi, kesempatan kalian hidup akan lebih besar. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Kepala sekte ini tidak memerintahkan kalian untuk mendengarkan Tanyun, tetapi membiarkan kalian memilih. Sekarang, ikuti kata hati kalian. Yang siap mengikuti Tanyun berdiri di belakang para murid divisi berjasa. Dan mereka yang tidak mau, buat barisan sendiri. Kalian juga harus bersumpah bahwa tidak akan membocorkan masalah mengenai perintah kepala sekte ini kepada siapapun. Ketika semua murid mendengarkan hal itu, mereka semua memikirkan tentang 2 kali uji coba di Tanah Abadi 9 tahun yang lalu. Dengan kepemimpinan dan bantuan Tanyun, murid Sekte Suci Huangfu mengalahkan murid Istana Jiwa Ilahi dan murid Sekte Abadi. Huangfu Tingfeng berkata, kepala sekte, murid ini bersedia mematuhi perintah Tanyun. Kemudian Ken Xinyi, Jun Buping, San Guan, Baili Longtian, Xiao Qing dan Gongsun Ruoxi. Mereka berdiri di belakang para murid divisi berjasa. Pada saat ini, 199 murid divisi jimat. Mereka mengikuti Huangfu Tingfeng dan berdiri di belakang murid divisi berjasa. Pada saat ini, Zhu Roulin, putri dari kepala jiwa binatang gerbang abadi. Dia melirik Tanyun dan berkata, kepala sekte, murid siap menerima perintah dari Tanyun. Setelah mengatakan hal itu, Zhu Roulin berdiri di belakang murid divisi berjasa. Setengah tahun yang lalu, saat kompetisi 10 divisi gerbang abadi, setelah Tanyun mengalahkan Zhu Roulin dan hampir menghabisinya, kepala jiwa binatang meminta belas kasihan pada dan Teh Shuangsong supaya putrinya tidak dihabisi oleh Tanyun. Kemudian, kepala jiwa binatang bersedia mengkhianati para senior atau barang antik dari divisi jiwa binatang dan menjadi bawahan dan Teh Shuangsong. Pada saat ini, Zhu Roulin juga mengetahui dari ayahnya bahwa ayahnya telah menjadi bawahan kepala sekte. Sekarang Zhu Roulin dan divisi berjasa saling berteman. Zhu Roulin menatap 699 murid divisi jiwa binatang dan berkata, cepat kalian kemarilah. Setelah 699 murid menjawab, mereka berdiri di belakang murid divisi berjasa. Sebuah suara wanita terdengar lagi. Kepala sekte, total 900 murid divisi jiwa kuno bersedia mematuhi perintah Tanyun. Pada saat ini, wanita tercantik dari divisi jiwa kuno gerbang abadi, yaitu Tian Xiang. Dia tersenyum pada Tanyun, lalu selangkah demi selangkah berdiri di belakang murid divisi berjasa. Tanyun sedikit tersenyum pada Tian Xiang. Tian Xiang awalnya adalah murid yang berhasil menguasai kitab makam kuno tingkat ke-12. Dia begitu percaya diri bahwa tidak akan ada murid gerbang abadi yang bisa mengalahkannya. Sampai saat kompetisi 10 divisi gerbang abadi, dia bertemu dengan Tanyun.
Kepala jiwa kuno saat itu meminta Tanyun berbelas kasihan dan membiarkan Tianxian dan murid divisi jiwa kuno lainnya tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang jauh lebih hebat daripada mereka. Jadi Tanyun hanya mengambil jepit rambut milik Tianxian dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah mengambil jepit rambut Tianxian, Tanyun dengan lembut memakaikan jepit rambut itu kembali di kepala Tianxian. Lalu Tanyun mengatakan kepada Tianxian bahwa setelah mengalami kekalahan dan kegagalan, Tianxian akan bisa melihat dunia lebih luas. Tianxian berharap Tanyun memberinya kesempatan lagi untuk bertarung dengan Tanyun di masa depan, dan Tanyun langsung setuju dengan hal itu. Jadi sejak saat itu, seperti Zhou Lin, Tianxian juga sangat mengagumi Tanyun. Aduh guys, Zhou Lin dan Tianxian menjadi kagum sama Tanyun. Mimin spoiler dikit ya, bahwa mereka berdua bukan calon istri Tanyun, tetapi kemungkinan besar jadi selingkuhannya. Gak, Mimin cuma bercanda ya. Ya udah guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.